Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Poppy Ramadanti. Saya dari PAUD 2 semester 3. Saya di sini akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pentingnya Pengembangan Sosial Emosional Anak. Saya dari kelompok 17. Pembahasan yang pertama saya adalah pengertian sosial emosional. Perkembangan sosial emosional adalah proses belajar menyesuaikan diri untuk memahami keadaan serta perasaan ketika berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan, baik orang tua, saudara, teman sebaya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua yaitu tujuan pengembangan perilaku sosial anak usia dini adalah untuk keterampilan berkomunikasi, keterampilan memiliki rasa senang dan periang, menjalin persahabatan, memiliki etika dan tata krama yang baik. Dan yang ketiga yaitu pentingnya pengembangan sosial emosional anak. Pentingnya pengembangan sosial emosional pada anak usia dini mampu menjadi dasar pengenalan berbagai jenis emosi dan cara menanggapinya. Terlebih jika diulas kembali karena anak usia dini masih berada pada masa pembentukan karakter yang dapat melekat hingga mereka dewasa. Anak diharap mampu menjadi insan yang mengerti akan emosi yang dia alami dan ia terima oleh lingkungan sosial sekitarnya. Jika seorang anak tidak mampu mengenal emosi yang dia miliki, maka anak tersebut akan sulit untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, muncullah berbagai masalah yang akan menghambat proses tumbuh kembang anak. Dan yang keempat yaitu pengembangan kemampuan sosial emosional anak. Sikap yang bisa dikembangkan dalam bermain antara lain, yang pertama sikap sosial. Bermain mendorong anak untuk meninggalkan pola berpikir egosentrisnya. Dalam situasi bermain, anak bisa mempertimbangkan sudut pandang teman bermainnya, sehingga egosentrisnya bisa sedikit demi sedikit berkurang. Dalam permainan, anak belajar bekerja sama untuk tujuan bersama. Mereka belajar untuk menunda kepuasan sendiri dalam beberapa menit, misalnya saat menunggu giliran bermain. Yang kedua, yaitu belajar berkomunikasi. Untuk dapat bermain dengan baik bersama orang lain, anak harus bisa mengerti dan dimengerti oleh teman-temannya. Hal ini mendorong anak untuk belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik, bagaimana membentuk hubungan sosial, bagaimana menghadapi dan memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam hubungan tersebut. Ketiga, belajar mengorganisasi. Saat bermain bersama orang lain, anak juga berkesempatan belajar berorganisasi. Bagaimana ia harus melakukan pembagian peran di antara mereka yang turut serta dalam permainan tersebut. Misalnya siapa yang menjadi guru dan siapa yang menjadi muridnya. Dan yang keempat yaitu lebih menghargai perbedaan-perbedaan orang lain. Bermain memungkinkan bagi anak untuk mengembangkan kemampuan empatinya. Saat bermain dalam sebuah peran, misalnya anak tidak hanya memerankan identitas tokoh, tapi juga pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan tokoh tersebut. Permainan atau bermain peran membantu anak membangun pemahaman yang lebih baik atas orang lain, lebih toleransi, serta mampu berlapang dada terhadap perbedaan-perbedaan yang dijumpai. Yang kelima yaitu menghargai harmoni dan kompromi. Saat dunia semakin luas dan kesempatan berinteraksi semakin sering dan bervariasi, maka akan tumbuh kesadarannya akan makna peran sosial. Persahabatan, perlunya menjalin hubungan serta perlunya strategi dan diplomasi dalam berhubungan dengan orang lain. Anak tidak akan begitu saja merebut mainan teman misalnya, karena ia tahu konsekuensinya ditinggalkan atau dimusuhi. Demikianlah hasil presentasi saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.